Perwakilan keluarga korban mutilasi berinisial THS telah menjemput jenazah korban ke Porong Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa 9 September malam ini. Rencananya jenazah korban akan langsung dimakamkan malam ini. Dan informasi terbaru saudara, saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di sekitar rumah duka korban mutilasi sadis ini akan disampaikan jurnalis Tribun Mataraman Hanif Mansyuri. Selamat malam Hanif, seperti apa situasi dan pantauan Anda malam hari ini? Baik, selamat malam Mbak Rima. Dan ini jenazah dari korban mutilasi si TAS sudah tiba di rumah duka setelah diambil dari rumah sakit Porong Bayangkara, dan tepat pukul 8:08 tadi tiba di rumah duka. Nah, ini nampak di background belakang saya bahwa banyak masyarakat yang ikut ingin melihat dari dekat korban mutilasi oleh pacarnya yang ditemukan kemarin minggu, dan tersangka juga ditangkap pada minggu dini hari. Nah, hari ini jenazah datang dengan kondisi sudah masuk peti, dan rencananya setelah ini nanti akan disolati di Masjid Nurul Yakin, kemudian akan dimakamkan langsung di makam Desa Made. Nah, tampak di lingkungan Desa Made RT 03 RW 03 juga cukup padat masyarakat yang ingin tahu dari dekat bagaimana kedatangan jenazah TAS yang menjadi korban mutilasi sang pacar di rumah kos yang ada di Surabaya. Nah, ini kelihatan nampak juga masyarakat yang berkerumun di lokasi ini di RT 3 RW 3 yang ada di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Tentu kematian TA ini memang cukup menyedihkan karena CTA ini dimutilasi hingga menjadi beberapa bagian. Terakhir informasinya sampai menjadi 300 bagian. Jadi akhirnya boleh dibilang ini cukup mengerikan bagaimana pelaku menganiaya dan bahkan membunuh korban, tentu sebagai seorang pacar yang hidup di Surabaya. Dan perlu Anda ketahui bahwa korban TAS ini adalah mahasiswa yang sudah lulus dari perguruan tinggi negeri di Trunojoyo, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Nah, ini kita lihat Tribunas masih banyak masyarakat yang dan kendaraan ambulan dari Porong, Rumah Sakit Porong Bayangkara masih standby di depan rumah duka, dan rencana memang malam ini langsung dimakamkan dan tidak harus kembali disucikan di rumah karena memang sudah disucikan dan dimasukkan peti. Kemudian setelah ini nanti akan dibawa ke Masjid Nurul Yakin. Ini masih ada sambutan dari pihak keluarga untuk masyarakat yang hadir dan diminta doanya untuk korban. Mbak Rima? Ya, Hanif, adakah informasi terkait lokasi pemakaman korban? Kalau lokasi pemakaman korban memang cukup jauh, sekitar 2,5 sampai 3 km dari rumah duka menuju ke arah utara Jalan Kabupaten di makam umum Desa Made. Nah, ini di perumahan. Nah, di perumahan ini memang tidak ada pemakaman, ikut masih di Desa Made yang ada di luar, sekitar 2,5 sampai 3 km dari rumah duka. Ya, seperti yang Anda saksikan saat ini, rekan Hanif, seperti apa kondisi dari pihak keluarga termasuk orang tua korban? Oke, kalau orang tua korban, Bapak Darmadi sama Ibu Evi, memang sejak beberapa hari sulit ditemui oleh awak media, dan pada hari Minggu pagi kemarin memang beliau sudah berangkat ke Mojokerto untuk memastikan informasi dan penemuan anaknya yang meninggal karena karena dimutilasi. Dan tadi siang baru datang di rumah, namun orang tua korban, yakni Pak Darmadi sama Ibu Evi ini tidak keluar rumah, bahkan mereka cenderung ada dalam rumah, dan memang untuk menenangkan mereka tidak bersedia memberikan keterangan pada awak media. Dan yang kami dapatkan dari Ketua RT Pak Sukirno, kemudian dari Ketua RW Sukendro, dan juga dari Kepala Desa Eko Widianto, ya kita dapatkan
berita-berita dan informasi dari 3 narasumber yang cukup berkompeten, karena mereka yang ada di lingkungan ini sebagai ketua RT, kemudian ketua RW, dan juga kepala desa. Ya, sejauh ini apakah pihak keluarga sudah memberikan keterangan terkait harapan mereka terhadap proses hukum pelaku? Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa memang keluarga korban belum bisa dimintai keterangan, namun ada perwakilan dari kepala desa menyebutkan bahwa diharapkan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sebagaimana ia lakukan pada korban dan hukuman yang adil. Namun dari keterangan langsung oleh orang tua, Darmadi dan juga Ibu Evi, belum bisa kita dapatkan, hanya perwakilan dari RT dan RW serta kepala desa. Nah, sementara ketua RT juga diminta oleh kepala desa untuk memberikan pendampingan pada keluarga korban, baik pada kedua orang tua maupun adiknya, si Rani yang masih kelas 2 SMA di SMA Negeri 3 Lamongan. Ya, terakhir Hanif, dari informasi yang Anda himpun saat ini, pukul berapa korban akan dimakamkan? Ini masih didoakan dan mungkin tinggal beberapa saat lagi, mungkin 1-2 menit korban akan segera diberangkatkan dengan mobil ambulans yang standby di depan rumah, dan ini sudah didoakan oleh tokoh masyarakat yang ada di Desa Made, RT 03 RW 03 di Kecamatan Lamongan. Ini doa bersama sudah dilakukan untuk menjelang keberangkatan ke Masjid Nurul Yakin, disolati dulu di masjid, kemudian setelahnya langsung diberangkatkan ke tempat pemakaman umum yang ada di Desa Made, radius 2,5 sampai 3 km. Kita dengarkan sayup-sayup doa tahlil yang mengiringi keberangkatan korban untuk menuju Masjid Nurul Yakin, disolatkan dulu, baru kemudian menuju ke pemakaman umum. Nah, memang penggalian liang lahat berbeda dengan umumnya. Ini lebar 1 meter dan panjang 2 meter karena korban sudah masuk di dalam peti. Jadi ada perbedaan saat penggalian makam. Ya, terima kasih atas laporannya rekan Hanif Mansyuri, jurnalis Tribun Mataraman. Selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Ya, cuman mau jadi kelas Mbak Sakno Rani Mbak, Sakno Tia Mbak. Mbak. Oh nggih. Nggih, monggo monggo. Matur nuwun. Nggih, monggo matur nuwun. Ayo. Ini tak juga lebih pas. Monggo sing enak sing enak. Sebagian keluar nggih, sebagian keluar nggih ngapunten. Panas kasihan. Sebagian medal nggih ngapunten. Monggo ibu-ibu sebagian medal nggih. Pak Sampun gaul barang abot Pak mari gampang.
Kami tetap mati kamu. Ran, kamu siap tak ikut? Ayo, Mas. Dosa aku. Masak dulu. Di sebelah sini, Pak ya. Iya. Masak dulu kan dari masak dulu kan. Oh, ya wis. Halo. Heeh. Rani tek Mas, kapan Mas Rani Mas melu nang mangka Mas. Kandang di bawah aiko. Mai apa? Naik sepeda. Makasih ya. Di sepeda enak nih loh. Apa tadi kok? Lo kono. Pihak pemerintah Desa Made, Kecamatan Lamongan berkomitmen akan mendampingi keluarga korban pembunuhan pacar dan mutilasi. Diketahui, TAS menjadi korban mutilasi sadis oleh Alfi Maulana di Surabaya, lalu ratusan potongan tubuh korban dibuang di Mojokerto. Kepala Desa Made, Eko Widianto, memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap keluarga TAS. Eko menuturkan orang tua TAS sudah kembali ke rumah, namun mereka masih sangat terpukul dan berduka. Ketua RT setempat menurut Eko akan sering ke rumah korban untuk memberikan penguatan pada kedua orang tua korban. Pendampingan tidak hanya pada kedua orang tua korban, tapi juga pada anak keduanya. Upaya lain, masih kata Eko, pihaknya untuk sementara akan memenuhi kebutuhan keseharian keluarga korban untuk makan maupun minum. Ujian yang dihadapi warganya ini dinilai cukup berat. Karena itu, baik RT, RW, dan tetangga kanan kiri harus memahami psikologis dan keluarga TAS. Ditanya kemauan desa jika sewaktu-waktu ada informasi jasad korban dibawa pulang, Eko berharap jasadnya sudah dalam keadaan disucikan dan dalam peti yang siap dimakamkan. Sementara itu, secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi Pratama mengungkap orang tua korban sangat terpukul atas kejadian ini. Ibu korban bahkan sempat memiliki firasat buruk dan berusaha menghubungi anaknya beberapa hari sebelum kejadian, meski komunikasi di antara mereka sangat jarang. Dari keterangan orang tua korban kepada penyidik, yang bersangkutan seolah mendapat firasat buruk terjadi sesuatu pada putri sulungnya tersebut. Mereka sempat berupaya menghubungi dan mencari korban pada akhir Agustus 2025 hingga akhirnya kejadian kelam menimpa korban. Ya, cuman mau jadi kelas Mbak sak Nurani Mbak. Sak Noti ya Mbak. Mbak. Enak jalan. Oh nggih. Nggih, monggo monggo. Matur nuwun. Nggih, monggo matur nuwun. Ayo. Ini tak coba lagi pasang. Bosnya enak, bosnya enak. Sebagian keluar ya, sebagian keluar ya ngapunten. Panas kasihan. Sebagian medal ya ngapunten. Monggo ibu-ibu sebagian medal ya.
Pak Sampun, Pak Sampun, Gaul barang aku Pak Sampun mari ini gampang. Kami tetap berkumpul mati kamu. Polisi menyerahkan tubuh TAS kepada pihak keluarga setelah proses forensik selesai, meskipun jenazah TAS dalam kondisi tidak utuh. Diketahui TAS merupakan warga desa Madik, Kecamatan atau Kabupaten Lamongan yang dibunuh oleh sang pacar bernama Alfi Maulana yang terjadi di sebuah rumah kos di Lakar Santri, Kota Surabaya. Tidak hanya dibunuh, namun Alfi juga memutilasi mayat TAS menjadi ratusan potongan. Dari ratusan potongan itu, 65 bagian ditemukan di seputar Jalan Raya Pacet Cangar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kini Polres Mojokerto bersama ahli forensik melakukan identifikasi jenazah korban mutilasi di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabara Porong, Kabupaten Sidoarjo. Keluarga korban juga turut dihadirkan untuk kepentingan dalam proses forensik tersebut. Kapolres Mojokerto AKBP Ilham Kustarto mengatakan seluruh bagian tubuh korban TAS telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong Sidoarjo. Jenazah korban dalam kondisi tidak utuh nantinya diserahkan kepada pihak keluarga setelah seluruh proses forensik rampung. Ilham menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil forensik untuk memastikan terkait kelengkapan tubuh korban mutilasi. Penyidik Satuan Reskrim Polres Mojokerto juga sudah berkoordinasi dengan keluarga korban terkait penanganan forensik. Disinggung apakah tersangka merupakan seorang psikopat lantaran membunuh dan memutilasi korban secara sangat sadis. Ilham menyebut pihaknya menyerahkan kepada psikiater yang memiliki kewenangan menyampaikan hal tersebut. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauji Pratama menjelaskan proses forensik dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus ini, pemeriksaan DNA dari keluarga yang bersangkutan dan lainnya. Ya, cuman mau jadi kelas Mbak Sakno Rani Mbak. Sakno Tia Mbak. Mbak. Oh nggih. Nggih, monggo monggo. Matur nuwun. Nggih, monggo matur nuwun. Ayo. Ini tak juga kipas. Tunggu sing enak, sing enak. Sebagian luar nggih, sebagian luar nggih ngapunten. Panas kasihan. Sebagian medal nggih ngapunten. Monggo ibu-ibu sebagian medal nggih.
Pak sampun, Pak sampun. Gak ono barang aku. Pak sampun mari di kampung. Kami tetap mati kamu. Ran, kamu siap gak ikut? Duh, sandalku kok Jol. Masak dulu. Di sebelah sini, Pak, ya? Iya. Masak bukan dari masak bukan dari. Oh, ya wis. Tolong. Heeh. Rani tek Mas, kawal Mas Rani Mas melu nang mangka Mas. Kandang di bawah airku. Mai apa? Naik sepeda. Makasih ya. Di peta mana? Sepeda enak lho. Apa tadi kau? Lu kono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.